Mengheningkan cipta selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semua dimudahkan mencapai keheningan-keheningan diri manusia kita. Semoga kita bersujud kepada Adam dengan rela dan ridho. Semoga kita kembalikan hidup dan badan dengan rela dan ridho, sehingga kita mengakhiri huru-haranya dunia, mengakhiri akhir zamannya manusia, sehingga sudah mencapai akhir zamannya manusia akan dibangkitkan. Bangkit apanya? Bangkit hatinya, kesadarannya menuju lillahi ta'ala. Yang ada hanya lillahi ta'ala. Yang hidup hanya lillahi ta'ala. Yang berkuasa hanya lillahi ta'ala. Yang berdaya upaya siapa? Lillahi ta'ala. Solatnya lillahi ta'ala. Ibadahnya lillahi ta'ala. Duduknya lillahi ta'ala. Berdirinya lillahi ta'ala, pekerjanya lillahi ta'ala. Semuanya hanya diperankan Allah. Inilah hatinya para nabi dan para rasul. Inilah hati junjungan kita Muhammad Rasulullah. Muhammad, bukan kamu yang bisa melempar. Aku semua yang bisa melempar. Akulah penguasa dirimu. Inilah yang dimaksud iman-iman yang dimiliki oleh para nabi itu. Ketika iman hati kita seperti itu, berarti sama persis imannya dengan para nabi, yakni la ilaha illallah. Bila yang ada hanya Allah, kita posisinya apa? Itulah yang dimaksud wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Inilah yang dimaksud Muhammad yang tak pernah mati. Ahmad bila mim kembali ke Ahad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan kita semua bisa memahami apa yang sudah dipaparkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita buka Al-Qur'annya di dalam surat Al-A'raf. Ayat yang ke-185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ardi wa ma khalaqallahu min syai'in wa an asa an yakuna qad iqtaraba ajaluhum fabi'ayyi haditsin ba'dahu yu'minun. Yang artinya, dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah, dan kemungkinan telah dekatnya waktu kebinasaan mereka? Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Shadaqallahul azim. Mari kita buka rahasia maknanya. Kita bacakan lagi. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan kerajaan langit dan bumi dan apapun yang diciptakan Allah di dalam hati kita, sementara kitalah yang jadi Allah, kitalah yang jadi Tuhan, kitalah yang menjadi penguasa selama ini. Yang ada hanyalah kerajaan iblis dan setan saja. Yang ada hanyalah kerajaan hawa nafsu kita sendiri saja yang merasa bisa menyaksikan langit, yang merasa bisa menyaksikan bumi, dan yang merasa bisa melakukan apa saja di atas bumi ini.
Bagaimana mungkin kita bisa kembali kepada Allah untuk menyaksikan ayat-ayat Allah, untuk menyaksikan kerajaan Allah. Sementara di dalam hati kita tidak mau dirajai oleh Allah. Maunya kita dirajai oleh iblis dan setan. Jadi budak iblis dan setan. Jadi rasul-rasulnya iblis dan setan. Jadi utusan-utusannya iblis dan setan. Jadi pesuruh-pesuruhnya iblis dan setan. Apa salah manusia wajib menjadi Rasulullah ketimbang wajib menjadi rasulnya setan yang terkutuk di dalam hati kita selama ini. Karena kita memahami Al-Quran hanyalah sebatas raga syariat saja. Kita takkan pernah tersentuh hati kita. Karena hati kita selama ini najis. Karena hati kita selama ini dirajai dengan singgah sananya musuh-musuh yang nyata. Musuhnya sudah nyata tapi kita ikut musuh. Musuhnya sudah nyata tapi kita menjadi budak-budaknya musuh kita sendiri. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di mana setan itu ada, ya dirimu sendiri itulah setannya. Mana mungkin manusia bisa memerangi diri sendiri sebelum manusianya ati Allah wa ati Rasul. Ketika manusianya belum kenal Tuhannya, manusia takkan berani memerangi dirinya sendiri. Kenapa? Karena manusia lebih cinta menjadi Tuhan daripada menjadi makhluk. Allahnya dijadikan makhluk. Allahnya disuruh-suruh. Allah, aku minta ini. Perkenankan ya Allah, kabulkanlah. Kita yang jadi Allah, Allah jadi budaknya. Memang secara syariatnya uda'uni astajib lakum. Kita disuruh berdoa, wajib berdoa. Karena kalau tidak berdoa itu sombong. Memang kewajiban berdoa hanya bagi siapa? Bagi orang-orang yang tidak kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah, mana mungkin bisa berdoa? Wong diri kita saja tidak ada. Bila sudah kenal Allah, mana mungkin minta-minta lagi. Wong kita sudah dijaga Allah. Wong sudah dicukupi Allah. Wong sudah dipelihara Allah. Kita tidak jaga Allah lagi. Kita tidak memelihara Allah lagi dengan sholat-sholat kita. Kita tidak memelihara Allah lagi dengan ibadah-ibadah kita. Kita tidak menjaga dan memelihara Allah lagi dengan amal-amal dan ilmu-ilmu kita. Bagaimana mungkin kita bisa minta-minta lagi sementara kita sudah di dalam surganya Allah penuh dengan kenikmatan. Apa kenikmatan itu? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sudah di dalam surganya Allah. Kehidupannya serba nikmat dan bahagia bersama Tuhannya. Innal awliya la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, para nabi, para rasul, Nabi Muhammad tidak takut hatinya menghadapi kehidupan dunia ini. Dan tidak bersedih hatinya menghadapi hiruk pikuknya dunia. Kenapa? Karena sudah berjamaah dengan Tuhannya. Karena sudah dihidupi, dicukupi oleh Tuhannya. Mana mungkin bisa takut, mana mungkin sedih lagi, mana mungkin minta-minta lagi. Tapi menurut syariatnya ya wajib minta-minta. Menurut syariatnya karena belum tahu Tuhannya, karena tak menyaksikan Tuhannya, yang disaksikan di dalam hatinya hanya iblisnya saja.
Hakikatnya mintanya bukan kepada Allah, tapi mintanya kepada iblis. Salahnya sendiri yang dikenal hanya iblisnya. Coba kenali Allah, pasti dikabulkan oleh Allah. Maknanya kenal Allah, dikabulkan oleh Allah itu apa? Trimo ing pandum. Ketika terkabul hajat itu, kita tidak bangga, kita tidak sombong dengan doa-doa kita tidak bangga, kita tidak sombong dengan kekayaan kita. Ketika ditolak, kita nerimo ing pandum, kita sabar, kita ikuti apa pemberian Allah. Karena Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan daripada kita sendiri. Itulah yang dimaksud, uda'uni astajib lakum. Jadi kebanyakan para tasawuf, para ahlilah itu tidak pernah berdoa. Bagaimana mungkin ia berdoa? Ia sudah menyaksikan Tuhannya yang memerankan dirinya, Tuhannya yang menguasai dirinya, Tuhannya yang memelihara diri dan menjaganya. Tapi berdoa itu hanya bagi orang-orang yang masih jadi Tuhan di dalam hatinya, yang masih mentuhani keadaan kehidupannya, yang masih mentuhani harta-hartanya, yang masih mentuhani urusan-urusan dunia hawa nafsunya. Wajib berdoa supaya apa? Supaya kenal Tuhannya. Kenapa kita berdoa? Karena kita menganggap Allah buta dan tuli dengan semua kebutuhan kita. Allah tidak mau tahu sehingga kita wajib minta-minta. Seperti pengemis. Kenapa? Karena hati kita miskin papa. Karena hawa nafsunya terbakar hingga hangus, miskin, minta belas kasihan. Tapi di dalam berdoa kita tidak memelas, tapi kita bangga, merasa sombong kita bisa berdoa. Tapi hati kita tidak memelas dengan kasih sayang Tuhan yang telah memelihara kita selama ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan apakah mereka tidak memperhatikan kerajaan langit dan bumi dan segala apa yang diciptakan Allah? Dan kemungkinan telah dekat waktu kebinasaan mereka. Itulah akhir zaman. Nanti kita dimatikan secara paksa atau dengan rela dan ridho lewat baiat. Atau lewat baiat paksa ketika azab-azab itu menimpa kita. Ketika air-air menenggelamkan kita. Ketika tanah-tanah menguruk kita dengan kelongsoran. Ketika abu-abu, asap-asap wedus gembel yang membakar kita. Jadi kita di baiatul akbar itu bermacam-macam. Entah di baiat dengan kecelakaan, di baiat dengan kesengsaraan, baiat dimakan buaya, dimakan harimau dan sebagainya. Semuanya itu baiatul akbar. Kita dibaiat secara paksa dan siksa. Meninggalkan harta-harta yang kita kumpulkan. Meninggalkan cinta-cinta yang ada di dalam hati kita. Apa kita datang dulu untuk meraih husnul khotimah. Mati dulu sebelum mati. Kita bisa merasakan surganya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu berita mana lagi setelah ini yang akan mereka percayai? Setelah ketemu dengan hari akhir, akhir zaman, setelah kiamat, bangkit. Acara apa lagi yang bangkit? Allah bukan manusianya. Ya tidak ada acara lagi. Oh, sudah baiat, sudah putus kemanusiaannya, sudah berakhir manusianya. Tapi kalau masih ada alam barzah, alam kematian, alam kiamat, alam akhirat yang kita terka dengan hawa nafsu kita, yang kita terka dengan angan-angan kita besok terjadinya, berarti kita tidak percaya kepada Allah. Seolah-olah di dunia ini tidak ada Allah, yang ada hanya kita selama ini, ya kan? Seolah-olah kita yang menjalin semua alam-alam itu. Siapa kita? Itulah bukti
Akhirnya kita terjerat dengan mentuhankan diri sendiri. Sejak awal sampai akhir seolah-olah kita yang berlaku. Mana berlakunya Tuhan selama ini? Mau sudah nyata-nyata ketika manusia sudah meninggal, ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datang dariku dan kembali kepadaku. Itu saja kita masih tidak terima. Dikira orang mati itu dihidupkan lagi untuk menerima siksa. Ya tidak mungkinlah secara akal sehat. Secara logika ya tidak mungkinlah. Seumpama itu angan-angan kita diaplikasikan, orang yang mati itu disiksa lagi. Mendingan ya kita bongkar, hidup bersama lagi, tidak jadi mati. Akan tetapi mana ada satu manusia yang bersaksi ketika dia di dalam kuburan hidup dan disiksa oleh malaikat mungkar dan nakir. Sejati mungkar dan nakir siksaan itu ketika manusianya di dalam hatinya tidak bisa menjawab. Marobuka di dalam duduknya tidak bisa menjawab. Jawabannya di dalam hatinya, aku yang bisa duduk. Ketika sholat ditanya, marobuka siapa Tuhanmu? Di dalam sholat pun kita tidak bisa menjawab. Yang ada di dalam hati kita, aku yang sholat. Ini ilmuku, ini amalku. Iya, disiksa terus, diadab terus di akhir zaman ini. Inilah kebenaran Al-Quran yang hak, yang mana sudah terjadi pada tiap-tiap diri manusia. Masa kapanpun, baik dulu, sekarang dan akan datang, pasti Al-Quran ini berlaku. Kenapa? Karena hakikat Al-Quran itu ya setiap hatinya manusia. Mari kita lanjutkan kembali. May yudlilillahu fala hadiyalah wa yadaruhum fi tughyanihim ya'mahun. Yang artinya barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, maka tidak ada yang mampu memberi petunjuk. Allah membiarkannya terombang-ambing di dalam kesesatan. Siapa itu? Ya kita sendiri selama ini. Selama di dalam hati kita yang wujud Abdul Halimnya. Ya diombang-ambingkan di dalam kesesatan dan kesesatan. Kenapa? Banyak Tuhannya. Sholatnya dipertuhankan. Ibadahnya dipertuhankan. Baca Al-Qur'annya dipertuhankan. Duduknya dipertuhankan. Ngopinya begini dipertuhankan, ini aku yang bisa ngopi. Merokoknya dipertuhankan, naik motornya dipertuhankan, semuanya dipertuhankan, kekayaannya dipertuhankan, hingga kita tersesat, diombang-ambingkan, dibakar di dalam api-api apa yang kita cintai di dalam hati kita selama ini. Alhamdulillah, semoga saya pribadi dan kita semua jamaah uripi Allah baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri bisa memahami, terkhususnya buat Safruddin bisa memahami apa jawaban yang sudah tersaji di dalam pertanyaan Anda tadi. Jadi kiamat-kiamat inilah yang wajib kita tempuh, yang wajib kita imani. Bukan kiamat yang tidak ada itu. Bukan kiamat yang belum datang itu. Bila kiamat yang tidak ada, bila kiamat yang belum datang ini jadi patokan rukun iman. Percaya kepada hari akhir, hanya percaya-percaya doang tanpa penyaksian. Ya akhirnya kita jadi golongan orang kufur. Sholatnya kufur. Mana mungkin orang kufur bisa sholat. Meskipun kelihatannya sholat, ya bukan sholat, itu maksiat. Kenapa? Karena tidak bertuhan. Bagaimana Tuhan menerima amal yang bukan diperuntukkan kepada Tuhan. Karena amal kita selama ini diperuntukkan untuk hawa nafsu kita sendiri.
pemuas hawa nafsu nih dewe merasa benar, merasa bangga, merasa mulia dengan agamanya, merasa mulia dengan ilmu-ilmunya, merasa mulia dengan amal-amalnya. Ini kan mentuhankan awake dewe. Kita lanjutkan lagi di dalam Al-A'raf ayat yang ke-187. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa hu thaqulat fis samawati wal ardh la ta'tikum illa baghtah yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama 'ilmuha 'indallahi walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Yang artinya mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentang kiamat itu ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadinya selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat ada pada Allah. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kebanyakan manusia berarti ada manusia yang tahu. Tapi kebanyakan mayoritas manusia tidak tahu. Siapakah manusia yang tahu tentang kiamat? Ya manusia yang sudah kembali kepada Tuhannya. Berarti yang tahu kan bukan manusianya. Tuhannya lah yang tahu. Jadi tak satu pun manusia itu bisa bermakrifat kepada Tuhannya kecuali Tuhannya sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya pribadi khususnya dan semoga Kang Safruddin dari Medan dan semoga kita semua para jamaah Uripi Allah dapat dipahamkan dengan mudahnya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang babakan akhir zaman ini. Sebelum kita akhiri, marilah kita akhiri dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.